daya saing. Ini sebenarnya kita tahu ya, dengan jumlah penduduk yang sangat besar nih Pak Niel, Indonesia kan memang kerap diposisikan sebagai negara dengan pasar potensial, seperti itu. Nah, tapi agar kontribusi ke PDB-nya dan pertumbuhan ekonomi semakin signifikan lagi nih Pak Niel, Indonesia kan tentu perlu bergerak nih Pak, dari sekedar market, tapi jadi pemain global, jadi punya daya saing. Nah ini dari Kementerian Anda sendiri bagaimana sih Pak strateginya Pak? Oke, strategi kita harus melihat secara keseluruhan. Kembali lagi, kalau kita harus melihat secara ekosistem. Yang tadinya hanya produk yang seolah-olah kita konsum di sini adalah produk impor, kita harus bagaimana bisa ngubahnya itu menjadi produknya kita sendiri. Contoh tadi di sektor game. Di sektor game itu kita pendekatan juga secara ekosistem ya. Jadi kita mulai dari sisi human capitalnya dulu. Bagaimana kita memberikan pelatihan, kita memberikan program seperti Global Game Jam misalnya, di mana banyak ini bisa ribuan yang ikut di Global Game Jam ini untuk membuat prototipe game dalam waktu 3 hari. Jadi kayak hackathonnya tapi untuk game. Nah itu biasanya kita lakukan di bulan Januari, Februari. Nah setelah Global Game Jam ini nanti kita masuk ke program yang berikutnya. Kita dorong untuk menjadi startup. Kita mulai bahwa yang tadinya sudah ada game, sudah jadi prototipenya, kita dorong, kalau yang bagus kita dorong untuk dijadikan game benar-benar jadi game benarnya. Nanti itu masuk lagi ke program berikutnya yang biasa kita sebut dengan game seed. Nah nanti kalau game seed terus nanti masuk lagi ke program yang besarnya lagi, kita akselerasi untuk menjadi cari akses pendanaan dan sebagainya untuk menjadi studio game atau game yang siap kira-kira dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau sudah siap pasar luar negeri, kita ikutkan ke dalam program pemasaran luar negeri seperti ke Gamescom. Gamescom itu yang event game terbesar di dunia yang adanya di Köln, Jerman. Biasanya itu ada, selama ini kita bisa bawa 10 sampai 15 developer ya, game developer untuk bisa memasarkan gamenya, mencari investasi, menjual gamenya buat publisher di luar. Dan itu nilainya juga potensinya luar biasa, bisa sampai ratusan juta dolar secara keseluruhan untuk bisa diperoleh. Nah disitulah kita bisa mulai menggapai ya pasar yang levelnya pasar global. Dari sisi kualitas sebetulnya kita mumpuni, termasuk terutama dari sisi desain ya. Nah, itu sangat mumpuni. Oke. Nah, dari sekian banyaknya nih Pak, ini sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Pak? Tantangan terbesarnya buat kami kalau di ekonomi kreatif sendiri ya, nomor satu dari sisi manusianya dalam beberapa hal ya. Pertama dari pemahaman mereka terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Itu tadi ya Pak ya sebelumnya ya. Ya, kekayaan intelektualnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita karena gampang diperoleh, apalagi digitalnya, kadang-kadang gampang banget ya copy paste gitu. Jadi akhirnya seolah-olah IP ini nggak ada harganya. Nah, padahal kalau namanya ekonomi kreatif itu tadi kan perwujudan mereka intelektual. Jadi kalau bisa mereka create dan kreasinya bagus, kalau IP-nya dilindungi, tadi didaftarkan dan dilindungi, tentunya ini bisa menjadi nilai tambah buat si para kreatornya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dari sisi mungkin juga kualitas dari sisi ininya. Kita butuh talenta kreatif tapi yang tadi yang memahami semuanya itu cukup banyak, tentunya banyak, terutama dari sisi digitalnya. Jadi nanti kita butuh developer yang mengerti AI, kemudian teman-teman kreatif tadi yang lain juga harus sekarang mulai ngerti AI ya. Tantangan teknologi ini yang berkembang pesat itu juga menjadi tantangan tersendiri juga. Kemudian yang kedua terkait dengan akses pemasaran. Nah, akses pemasaran ini semestinya ya dengan adanya digital ini bisa lebih, transformasi digital lebih mudah. Seperti kalau orang dulu jualan, kalau mau iklan kan mahal ya, mau iklan di koran, iklan di TV, iklan di radio, ya dianggap lumayan mahal. Tapi sekarang ada yang namanya micro influencer, yang kebetulan juga bagian dari sektor kita. Artinya nanti bisa saling bantu. Jadi kalau UMKM kita bisa bayar si teman-teman microinfluencer ini, sedang microinfluencer bisa membantu memasarkan produk mereka bukan hanya di lokal tapi bisa juga nanti nasional, regional, bahkan nanti internasional. Nah, ini juga sudah tantangan yang harus dihadapi. Dan yang terakhir mungkin masalah terkait dengan kalau kita bicara di digital ya, terkait dengan bukan yang digital, yang permodalan dulu. Permodalan itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar juga karena ya tadi, karena kita produknya adalah berbasis kekayaan intelektual, orang kadang-kadang belum bisa menghargai gitu ya, bahwa produk ini punya nilai yang lebih, punya value, dan harusnya value itu bisa dijaminkan, dalam tanda kutip dijaminkan untuk memperoleh
modal kerja lebih besar lagi gitu ya, untuk bisa bisa nambah modal kerja. Yang terakhir karena terkait dengan teknologi juga. Jadi pemerataan terkait dengan misalnya internet yang saat ini masih terjadi gap ya, terjadi gap antara misalnya di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain terkait dengan kecepatan internet, stabilan internet itu juga masih menjadi tantangan tersendiri Nah, juga itu ya. artinya masuk ke infrastruktur ya Pak ya? Yes, infrastruktur betul. Digital dan juga Digital. konektivitas. Konektivitas Nah ini benar. itu masih menjadi tantangan Pak. Apa Ya. tantangan ya Pak di infrastruktur digital Infrastruktur itu, Pak? digital, oke. Satu, tentunya masih ini balik lagi kalau udah bicara seperti ini kembali lagi masalah ekosistem lagi. Jadi yang namanya infrastruktur digital juga bergantung pada infrastruktur yang non digital juga. Misalnya kalau kita bicara infrastruktur digital, salah satunya data center. Data center itu selain butuh misalnya server-servernya, komputernya, juga sambungan internet butuh. Kedua, listrik, power, itu juga butuh. Nah kembali lagi, apakah tantangan itu yang harus bisa diselesaikan, yang namanya data center itu harus punya kualitas atau service level agreement yang cukup tinggi. Kalau yang kelas dunia ya, yang kelas yang paling tinggi. Misalnya dia nggak boleh mati atau dalam setahun matinya hanya 1 jam, downtime-nya hanya 1 jam atau 2 jam. Itu yang harus menjadi tantangan tersendiri buat semuanya, bukan hanya buat si pelaku data centernya, tapi juga termasuk buat pemerintah, karena ini saling bergantung. Ekosistemnya saling bergantung. Oke, tapi sebenarnya infrastruktur digital sendiri udah merata belum sih Pak di Indonesia? Nah, ya masalah pemerataan benar. Nah, Ini juga itu masalah pemerataan. Ya kalau pemerataan terus terang saja masih belum rata. Jadi yang paling baik mungkin kalau kita bicara kecepatan internet mungkin yang di Jawa. Memang yang di Jawa. Iya, baru di Jawa yang sebagian besar yang sudah siap. Walaupun misalnya sekarang banyak bertumbuhan data center di Batam misalnya ya. Tapi ya tadi balik lagi Batam karena mungkin mau mengakses pasar Singapura, jadi makanya banyak di sana. Di timur juga saya rasa juga masih belum banyak atau belum tersedia jaringan internet yang memadai, dan ini juga tadi benar sekali Mbak, ini juga bukan bagian dari, bukan hanya infrastruktur digital tapi juga infrastruktur buat ekonomi kreatif yang sifatnya digital ya. Mau buat animasi, buat film, buat game segala macam itu butuh infrastruktur digital. Berarti PR-nya